Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar kalimat, udahlah nggak usah ribet mikirin hukum, serahin aja ke yang ngerti. Nah, justru di situ masalahnya, terutama buat kita para perempuan. Faktanya, banyak perempuan yang nggak tahu kalau mereka punya hak-hak hukum tertentu yang dilindungi oleh negara. Tapi karena kita nggak paham, malah seringkali jadi korban ketidakadilan. Di video kali ini kita bakal ngobrolin kenapa penting banget buat kita, para perempuan Indonesia, untuk memahami hukum. Nggak harus jadi pengacara dulu kok, tapi cukup tahu biar bisa melindungi diri, keluarga, dan masa depan kamu. Karena perempuan berdaya dimulai dari perempuan yang paham hukum. Kenapa sih perempuan perlu paham hukum? Nah, yang pertama, untuk melindungi diri dari ketidakadilan dan kekerasan. Teman-teman, ketidaktahuan perempuan terhadap hukum itu membuat kita tuh nggak tahu apa aja hak-hak kita sebagai warga negara, bagaimana cara kita melindungi diri secara hukum, nggak tahu cara melapor, dan pada akhirnya menerima ketidakadilan itu sebagai takdir. Nah, kalau kita punya pemahaman hukum yang baik, maka kita akan lebih mudah ya untuk mengenali lebih awal atau juga mengidentifikasi lebih awal perbuatan-perbuatan mana aja yang dilarang dan merugikan diri kita ya teman-teman. Memahami hak-hak kita sebagai warga negara, terutama terkait dengan kekerasan dan diskriminasi. Juga membantu kita untuk mengambil langkah-langkah demi perlindungan hukum yang maksimal ya, bagi diri kita atau juga melindungi kepentingan keluarga. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan kemandirian. Selain untuk perlindungan diri, pemahaman hukum yang baik ini juga bisa bantu ya untuk membuat keputusan yang tepat, terutama berhubungan dengan kehidupan profesional kita. Misalnya, pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam hal ini pekerjaan, hak-hak kepemilikan, ketimpangan upah, atau juga termasuk perlindungan penipuan keuangan. Nah, perempuan-perempuan yang memahami hak-haknya dalam konteks ini itu bisa memiliki kapasitas yang lebih besar ya untuk mengelola aset atau keuangan pribadi mereka dengan lebih efektif. Nah, teman-teman, setidaknya ada 5 hal yang perlu dilindungi dan dijaga untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan ya. Kalau dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah maqasid syariah. Nah, sebetulnya ini untuk keseluruhan ya, untuk laki-laki atau perempuan. Tapi karena sekarang kita sedang bahas tentang perempuan, maka aku akan pakai bahasa untuk perempuan dulu ya. Nah, apa aja sih 5 hal itu kali ya? Nah, yang pertama adalah menjaga agama, teman-teman. Di mana perempuan berhak untuk memeluk agama yang diyakininya tanpa paksaan dan merasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kalau ini sebetulnya sudah diatur ya dalam undang-undang kita, termasuk juga dalam bab 7 KUHP kita yang baru. Dalam perspektif maqasid syariah, itu nggak cuma menjaga pelaksanaan ibadah wajib kita aja teman-teman, kayak sholat, puasa, tapi juga termasuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Misalnya pernikahan, waris, pengangkatan anak, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak paham hukum, kita jadi rentan nggak bisa menjalankan ajaran agama kita karena mungkin terbentur regulasi atau nggak paham bahwa hak-hak kita dalam sebuah sistem itu sebetulnya udah dilindungi, teman-teman. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Di Indonesia ada beberapa aturan yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Misalnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang kekerasan seksual, KUHP, dan lain-lain. Nah, perempuan yang punya pemahaman hukum yang baik, dia akan lebih mudah untuk mengenali perbuatan mana aja yang bisa mengancam keselamatan jiwanya, teman-teman. Termasuk langkah-langkah hukum apa aja yang bisa dilakukan saat tindakan itu terjadi kepadanya. Nah, kalau dalam perspektif maqasid syariah,
pemahaman hukum seperti ini adalah bentuk nyata dari menjaga nyawa teman-teman, lalu menjaga akal. Dengan memahami hukum, perempuan bisa membuat keputusan yang lebih rasional secara hukum, terutama yang berkaitan dengan urusan sosial, ekonomi, keluarga, juga termasuk menghindari diri dari manipulasi dan kesesatan berpikir ya. Perempuan juga harus dilindungi dan menjaga dirinya dari tindakan yang merusak akal ya teman-teman, seperti penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang. Menjaga keturunan. Nah, ini berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan, hak memiliki keturunan atau akses terhadap layanan kesehatan reproduksi ya. Nah, pemahaman hukum ini memungkinkan perempuan untuk melindungi hak-haknya dari campur tangan yang nggak sah, misalnya pasangan atau orang lain yang memaksa dirinya untuk melakukan aborsi gitu ya. Nah, dalam makosyih syariah itu menjaga keturunan di sini tidak terbatas pada aspek biologisnya aja teman-teman, tapi juga termasuk menjaga hak-hak anak dan melindungi mereka dari tindakan kekerasan ataupun tindakan berbahaya lainnya. Yang terakhir, menjaga harta teman-teman. Nah, kalau perempuan tahu hak-haknya dalam hukum kepemilikan, warisan, transaksi ekonomi gitu ya, maka ini akan meminimalisir resiko dan terhindar dari penipuan, penggelapan, atau perampasan hak-hak lainnya. Alasan ketiga kenapa perempuan perlu paham hukum adalah berdampak positif bagi kehidupan sosialnya. Nah, perempuan yang teredukasi secara hukum itu memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan keadilan sosial secara lebih luas. Nah, teman-teman, perempuan itu sebaiknya nggak cuma patuh pada hukum, tapi juga kritis terhadap hukum yang membungkamnya. Dengan memahami hukum, kita bisa memperjuangkan hukum dengan lebih adil dan menjadi bagian dari perubahan sosial. Yang keempat, pengaruh dalam pembentukan kebijakan. Teman-teman, perempuan yang memiliki pemahaman hukum yang baik itu bisa berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik ya, terutama yang relevan dengan isu-isu gender dan keadilan sosial. Terkadang hukum dan kebijakan itu dirancang dari sudut pandang maskulin, teman-teman. Jadi keterlibatan perempuan yang paham hukum itu penting supaya kebijakan diharapkan menjadi lebih inklusif dan adil. Partisipasi perempuan dalam politik itu bukan cuma bersifat simbolik ya teman-teman, tapi juga harus lebih substansial. Misalnya memperjuangkan isu-isu yang menyentuh kepentingan umum, termasuk perempuan. Women who understand law can shape law. Without legal understanding and good intention, there is no positive change. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di-subscribe, like, and share video ini. Saya Yulia Emri Tambusai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.